Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Duduk dulu ya. Saya tahu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Ahmad Akbar Apriansa, Amelia, Agus Daryanto, Abdul Malik, Aditya Pradipta. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita memulai pelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah lagi, kita sama-sama berdoa ya. Ya, oke, wahai Isnin Sarasa. Ya. Sebelumnya, biar lebih semangat lagi, Ibu nak sapa dengan kalian dulu. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, biar lebih semangat lagi. Coba berdiri di posisinya, biar hilang ngantuk, biar lebih semangat lagi. Kita senam dulu. Senam tiga jari. Kita senam tasbih bela ya. Senam tasbihnya kuda. Di tangan kirinya ke depan, tangan kanannya ke sikap. Kita nyebutnya tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah ya. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Oke, bagaimana? Sudah hilang? Sudah hilang ngantuknya? Silakan duduk kembali. Nah, hari ini ya, hari ini kita bertemu di pertemuan keempat untuk semester ini dan pertemuan pertama untuk bab kedua, yakni bab penyelenggaraan jenazah. Coba sebelum kita membuka bukunya, sebelum kita mulai materi, Ibu nak bertanya dulu dengan anak-anak sekalian. Apa yang kalian ketahui tentang pengurusan jenazah? Apa saja yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim terhadap orang yang sudah meninggal? Nah, ya, coba silakan Akbar. Memandikan, Memandikan. menemani, menyolatkan dan menguburkan. Oke, itu ada 4 kewajiban setiap muslim kita terhadap orang yang sudah meninggal. Jika sebagian muslim sudah melaksanakan kewajiban 4 tersebut, maka gugurlah kewajiban setiap muslim yang ada di daerah tersebut. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, ya. Nah, muslim di daerah tersebut wajib untuk mengurus jenazah tersebut. Namun jika sudah ada sebagian yang mengurusnya, maka semuanya dianggap sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, itu kalau seperti itu hukumnya apa namanya? Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya kewajiban yang dilaksanakan oleh sebagian orang oleh orang muslim. Nah, sekarang kita masuk ke materi penyelenggaraan jenazah. Jelas lagi, Ibu menampilkan dulu video berikut. Silakan pandangannya semua ke layar. Itu apa sudah bilang peralatan apa? Kapan? Baik, kapan ya untuk
Kira-kira misalnya tinggi jenazah tersebut 150 cm, berarti dilebihkan 20 cm. Di bagian kakinya lebih 10 cm, bagian kepalanya 10 cm. Tali-talinya juga diambil dari situ semua ya. Nah, itu diukur bagian dada sampai ke sini. Ya. Nah, itu seperti itu kira-kira ya, membuat kain burungnya. Nah, talinya itu dari kain kapan yang di pinggir-pinggir kain kapan dirobek, dijadikan tali. Jadi tidak menyediakan tali dari kain lain. Ya. Nah, ini peralatannya, peralatan untuk memandikan. Ya. Nah, ini peralatannya untuk mandi. Apa berat? Ya, itu apa? Tempat itu untuk membersihkan area telinga, area hidung, ya. Itu kapur barus. Ya, dicampur di airnya, lalu kapas, ya. Lalu ada minyak wangi-wangian, minyak harum. Ada lagi namanya sabun. Nah, sampo boleh, sabun boleh. Intinya air yang berbusa. Ya. Nah, cara memandikan jenazah. Menyiram bagian belakang sebanyak 3 kali dengan membaca Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Ya, menyiram air bersih. Nah, itu kira-kira memandikan ya. Perhatikan, ada perbedaan dalam jumlah kain kapan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Jenazah laki-laki berapa kain kapannya? 3 helai wajibnya ya. Sedangkan jenazah perempuan 2 helai. Yang membedakannya ini praktek mengkafannya jenazah perempuan. Ada mukena sama kain apa? Baju kurungnya. Nah, seperti itu. Cara mengikat tali dimulai dari bagian atas kepala, lalu bagian bawah kaki. Atau 5 kali ya. Tapi yang paling penting itu bagian kepala dengan bagian kaki. Sekarang bagian salat jenazah. Ada perbedaan dengan salat biasa? Ada. Lihat, kita lihat. Ini sekali lagi ini posisi salat jenazah perempuan. Kalau posisi salat jenazah laki-laki? Kepala. Hah? Ya, imam sejajar dengan kepala jenazah. Ya, ini sekali lagi posisi jenazah perempuan. Salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Dia terdiri dari 4 takbir. Ya. Bacaan pertama takbiratul ihram serta niat, lalu membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua salawat kepada Nabi ala Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Kenapa jihad? Karena jenazahnya perempuan. Takbir keempat. Lalu salam tanpa rukuk dan sujud. Salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah tentang tata cara jenazah. Sebelum orang meninggalkan sakaratul maut dulu ya. Sudah kita tarkimkan tadi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang dalam pengurusan jenazah sebelum memandikan, sebelum kafani, sebelum sholatkan, sebelum
sebelum menguburkan, yakni jika orang yang meninggal tersebut mulutnya masih terbuka, ya, mulutnya masih terbuka, maka secepatnya ditutupkan. Jika pun masih terbuka, maka diikat dengan tali. Karena kalau dia sudah mengeras, terbuka, kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika matanya masih terbuka, ya, masih terbuka, maka diurut, diusap pelan-pelan supaya tetap tertutup. Itu ya yang harus diperhatikan. Nah, dari sini apa hikmah dari pengurusan jenazah? Yang pertama hikmahnya itu, ya, dari pengurusan jenazah itu yang pertama menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu tetap mulia di sisi Allah. Jadi walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini lagi, ya, tetap mulia di sisi Allah. Tetap kita kasih baju, tetap kita mandikan, tetap kita sholatkan, ya. Itu menunjukkan posisi manusia walaupun sudah meninggal tetap mulia. Yang berikutnya, dengan memandikannya, otomatis kita sudah mensucikan tubuh jenazah tersebut. Kan kita mandikan bersih-bersih, lalu kita wudukan, ya. Yang berikutnya, mengkafani jenazah. Jenazah kan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya. Nah, untuk menutup tubuhnya, makanya kita beri kain kafan. Itu simbol dari kita menutup aib, ya, orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal sudah terputus dia dari urusan dunia. Tidak lagi kita bongkar-bongkar aibnya. Salah satunya yang kita tadi dengan menutup badan jenazah dengan kain kafan. Mensalatkan jenazah itu intinya kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Kan dalam takbir ketiga dan keempat itu ada doanya, ya. Nah, itu kita mendoakan. Jadi jenazah sudah tidak bisa mendoakan dirinya sendiri lagi. Makanya orang yang hidup tugasnya berkewajiban untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dengan cara terakhir menguburkan secara layak dan sesuai syariat, ya. Itu intinya apa? Bahwa mengingatkan manusia bahwa setiap kehidupan itu pasti akan mengalami mati. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Itu hikmahnya. Jadi orang menguburkan jenazah, mengantarkan ke liang lahat, ya. Lalu dilihatkan cara memasukkannya, dikuburkan, ditimbus dengan tanah. Itu mengingatkan manusia bahwa mengingatkan orang yang masih hidup bahwa manusia itu akan mati dan akan kembali ke dalam tanah. Nah, itu saja waktunya kita adakan tes pertanyaan, ya. Di sini ada 20 pertanyaan, jawab. Silakan dijawab, boleh disilang, boleh ditingkarin, ya. Nanti sekitar 10 menit Ibu minta lagi jawabannya, ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Aku lebih soal. Yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya. Kirim bro, my friend. Alhamdulillah, ya, dari hasil tes, ya, hampir 70% bisa menjawabnya. Nah, Ibu berharap semoga, ya, kalian bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan pengurusan jenazah. Minimal tahu, ya, pengurusan jenazah itu ada berapa, alat-alat atau peralatan untuk mengurus jenazah itu apa saja, ya, minimal tahu. Misalnya memandikannya berarti diperlukan sabun, kapur barus, wangian, pastinya air bersih. Mengkafani jenazah,
Perempuan ditambah 2 lapis lagi, yaitu kain kurung dan mukena. Kita tahu. Lalu mensolatkan, tahu juga, ya ada perbedaan antara sholat biasa dan sholat jenazah, bacaan-bacaannya. Lalu posisinya tahu. Jadi pada saat nanti kalau sudah dewasa, silakan jadi imam. Tidak bingung lagi mana posisi imam, ya, karena kita sudah belajar. Itu yang ibu harapkan. Lalu menguburkan, ya. Jadi jangan bukan sepintas lalu kita menguburkan, lalu kita lupa bahwa hikmah dari menguburkan itu mengingatkan bahwa manusia itu akan meninggal dan kembali ke tanah. Nah itu ya, jadi mengharapkan seperti itu. Baiklah, itu saja mungkin ya pembahasan materi kita tentang pengurusan jenazah. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya ya kita akan lebih mematangkan lagi materi ini plus sekaligus praktek ya, praktek memandikan dan mengkafani jenazah pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan mungkin yang masih bingung? Tidak ada lagi, sudah jelas? Alhamdulillah ya. Baiklah kalau begitu itu saja dari Ibu ya. Kalau ada yang kurang atau yang belum jelas, boleh disimpan pertanyaannya. Siapa tahu pada saat baca buku bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Boleh disimpan. Nanti pada saat pertemuan berikutnya boleh kita bahas kembali. Ya, itu saja dari Ibu ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan hamdalah.